terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Anies, kita lanjutkan diskusinya. Sebelum jeda ini kan tadi saya juga sempat menayangkan ada survei Pemprov DKI Jakarta ini posisi ketiga dalam penanganan COVID. Di bawah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Tapi kan tentu berbeda nih Pak. Tadi pembicaraan off air kita kan juga membahas mengenai kompleksitas dari penanganan COVID di DKI. Tapi tanggapan Bapak mengenai survei itu seperti apa? Ya, sebenarnya nomor satu, mari kita objektif dan menghormati akal sehat. Kalau kita sakit, lalu kita akan periksa lab. Lab itu akan menunjukkan angka-angka. Itulah yang menjadi pedoman. Bukan sekedar perasaan. Karena itu, kalau menghadapi pandemi, lihatnya angka epidemiologi. Angka temuan medis, angka fasilitas testing, angka fasilitas kesehatan. Bukan opini, karena ini bukan politik. Ini adalah masalah kesehatan. Bila kita mengukur dengan cara yang salah, ya kita nggak akan menemukan jawaban yang objektif. Ketika kita bicara tentang epidemiologi seperti ini, cek tentang kapasitas testing, kapasitas rumah sakit, kemudian bagaimana pergerakan kasus, aktif kasus seperti apa, dan di dalam menghadapi wabah, angka yang kita lihat hari ini adalah dampak dari kegiatan masyarakat 2 minggu terakhir dan kebijakan beberapa minggu sebelumnya. Amat berbeda dengan memotret opini. Tidak masalah ada survei itu, tapi saya mengajak hargai akal sehat warga dengan kita menunjukkan justru angka-angka objektif. Karena seperti saya katakan tadi, positivity rate nggak bisa pakai opini. Kapasitas testing nggak bisa pakai opini. Jumlah ICU nggak bisa pakai opini. Menyiapkan rumah sakit nggak bisa pakai opini. Itu semua bukan atraksi politik. Itu semua adalah ikhtiar melindungi nyawa warga. Dan saya berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak terlalu khawatir atas apa yang dikatakan orang hari ini. Mau apakah di sosial media, apa dimanapun. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis orang beberapa bulan atau tahun ke depan. Kenapa? Karena mereka akan menengok dengan data. Karena peristiwa ini bukan memotret opini hari ini, betul, perasaan hari ini. Karena yang kita hadapi itu adalah sebuah pandemi. Jadi kami bisa tunjukkan rekornya. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April. Sehingga ketika sekarang kita punya 67 rumah sakit, itu nggak mendadak. Ketika kita punya ada 3.500 kamar, 500 ICU, itu prosesnya panjang. Dan bukan atraksi politik. Itu kerja sunyi, senyap itu. Menyiapkan itu apanya mau ditunjukin. Dan kami tidak pernah bikin atraksi-atraksi, karena kami sadar persis. Ini adalah usaha menyelamatkan nyawa dari awal. Ini bukan uji popularitas. Dan ini bukan pembentukan opini. Tapi sejauh mana kepuasan dari kinerja atau yang Bapak lakukan, kebijakan yang Bapak putuskan, kepuasan dari warga itu penting? Ini belum selesai, Mbak. Belum selesai. Dan ketika kita bicara menyelamatkan nyawa, jangan berpikir popularitas. Jangan berpikir soal kebahagiaan. Orang yang belum tentu yang sedang diselamatkan tahu bahwa ini sedang diselamatkan. Jadi ketika kita mengatakan, emosinya contoh, mungkin bercampur gitu ya Pak ya? Ya, misalnya sebagai contoh, ketika kita memutuskan bahwa kita harus melakukan pembatasan sosial. Kami di Jakarta sudah menutup sekolah sebelum ada PSBB. 16 Maret sekolah tutup. Taman ditutup. Lihat sosmed. Banyak yang mengkritik, mengatakan DKI berlebih, DKI macam-macam kritiknya waktu itu. Buat saya no problem, silahkan. Saya sedang melindungi setiap nyawa yang ada di Jakarta. Dan saya mendorong transparansi dari awal. Tidak boleh ada data ditutupi, tidak boleh ada fakta dimanipulasi. Kenapa? Ini soal nyawa. Dan kalau kita menyebut angka-angka itu seakan-akan itu statistik, bukan. Itu suaminya seseorang, istrinya itu keluarga, seseorang, bagian itu dari keluarga seseorang. Jadi dari awal pinggirkan politik, pinggirkan popularitas, lakukan langkah yang benar, lakukan langkah yang saintifik, dan kerjakan semua itu untuk melindungi rakyat.
Itu yang kami kerjakan. Nanti sesudah ini berjalan semua, tunjukkan kepada masyarakat. Ini loh langkah-langkah kita. Karena pandemi seperti ini, kami itu monitor terus ya, Mbak Fiani, dari mulai kejadian pertama kali. Waktu itu masih namanya pneumonia Wuhan. Kami itu di sini, dan rekodnya ada, rekaman-rekaman semua ada. Saya kumpulkan semua jajaran di DKI. Waktu saya kumpulkan semua nih, ini cerita dikit nih. Saya tanya pada semua, siapa yang melihat berita tentang Jakarta setiap hari? Semua acungkan tangan. Siapa yang melihat berita tentang Indonesia setiap hari? Semua acungkan tangan. Lalu saya tanya, siapa yang melihat berita tentang dunia setiap hari? Pertemuan pertama 4, pertemuan kedua 7. Apa artinya? Kalau Anda tidak melihat berita dunia, Anda tidak tahu di luar sana ada Bagaimana situasi? ada pneumonia Wuhan yang besar. Sekarang dengarkan saya dan laksanakan perintah ini. Jadi kami langsung buatkan instruksi kepada seluruh jajaran, pantau setiap orang yang punya gejala pneumonia. Waktu itu masih kita namanya, belum ada bicara COVID dan lain-lain. Kenapa? Begitu kita dengar namanya wabah, dan wabah ini dari mulai di Wuhan sampai ke Eropa, ya ini Indonesia itu bagian harus. Kita harus dan Jakarta itu pintunya Indonesia. Dunia itu datangnya lewat Jakarta. Jadi saya yang bertanggung jawab atas 11 juta penduduk Jakarta tidak bisa kemudian relax. Tidak bisa. Hari-hari itu hari-hari yang menggelisahkan. Kenapa? Kenapa Mbak Afiani kita gelisah? Mbak Afiani, kita punya 190 rumah sakit. 190. Haruskah khawatir? Tentu khawatir. Begitu nanti kasusnya muncul bersamaan, siap nggak? Persis. Bahkan ketika waktu itu ada mengatakan, jangan khawatir, tingkat kematiannya 3%, 5%. Mbak Fiani, kalau ada wabah, kematiannya 3%, 5%, harus lebih khawatir. Kenapa? Karena berarti yang tidak bergejala itu banyak sekali. Nah, jadi pada saat itu langsung yang kita lakukan, melakukan konsolidasi rumah sakit kita. Dan pada masa awal nih Mbak, menunjuk rumah sakit untuk jadi COVID. Itu tidak semua rumah sakit happy, kepengennya nggak ngurusin COVID. Betul. Kami di awal menetapkan 40 rumah sakit. 10 awal, 10 kedua, 10 ketiga, 10 keempat. Kenapa? Ini untuk persiapan jika muncul kasus bersamaan banyak. Dan kalau menyiapkan rumah sakit itu, tidak bisa kemudian ICU misalnya ada 10 tempat tidur, 2 dipakai COVID, 8 tidak. Harus 10-10-nya dipakai. Oh, ini menular penyakitnya. Jadi proses itu semua tidak terlihat. Itu kerja sunyi. Kalau mau cari pembentukan opini, tidak ada pembentukan opini di situ. Anda tidak terlalu mementingkan mau urutan keberapa, yang penting yang penting bagi saya bukan hanya bekerja. Bagi saya yang penting adalah saya melakukan semua langkah yang harus dikerjakan di dalam melindungi masyarakat Jakarta. Kenapa? Sekarang saja setelah jalan 3 bulan, lihat grafiknya. Apakah Jakarta masih naik terus? Apakah Jakarta sudah stabil? Itu contoh. Apakah kita sudah bisa mulai transisi atau belum? Apakah kemampuan testing kita meningkat apa tidak? Itu semua adalah yang disebut sebagai hasil kerja menghadapi pandemi. Nah, itu berbeda dengan ketika atraksi-atraksi politik lain. Ini bukan. Pak Anies, saya harus jeda. Kita harus jeda. Nah, bicara soal masa transisi dan lain-lain, kita balik lagi ke situasi hari ini. Ada pasar yang sudah mulai dibuka, tempat pariwisata yang mulai dibuka, dan mungkin juga sempat terkejut ketika Car Free Day yang kemarin itu juga sempat menjadi pembahasan dan viral di media sosial. Apakah sudah diantisipasi segala resikonya? Nanti dijawab usai jeda. Pak Anies, tetaplah bersama kami di Metro TV.